donasi dari penduduk Qatar. Oke. Itu yang perlu kita tiru ke Indonesia itu. Kenapa? Karena penduduk Qatar ikut berkontribusi kepada pemerintah Qatar biar Piala Dunia ini sukses. Halo, salam olahraga. Saya Abdul Haris masih ada di Qatar untuk melakukan peliputan Piala Dunia 2022. Dan saya juga masih cari-cari bagaimana pernak-pernik di Piala Dunia. Dan kali ini saya mau berbicara, ngobrol dengan orang Indonesia yang berperan juga di Piala Dunia 2022 ini, Pak Saprudin. Ya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Saprudin ini sebagai informasi adalah orang yang bertanggung jawab dalam bidang pertamanan ya, Pak ya. Ya. Dan salah satu karya Pak Saprudin adalah taman-taman yang menghiasi stadion-stadion di Piala Dunia. Salah satunya Stadion Al Bayt ya, Pak. Al Bayt, Nah, Al Janub ya. Nah, bisa diceritain nggak, Pak, kenapa awal mulanya Bapak bisa berada di Qatar dan berperan dalam pembangunan taman-taman di Qatar ini, Pak? Ya, sebenarnya pada awal tahun 2009 saya alhamdulillah bisa sampai Qatar. Kemudian saya ditugaskan oleh perusahaan saya, perusahaan Landscape, untuk merawat Sport City ini, Taman Nasionalnya Qatar, yaitu Aspire Park, selama 5 tahun. Setelah saya selesai di sini di Taman ya Aspire Park ini selama 5 tahun, saya ditugaskan oleh perusahaan saya di Qatar Foundation, yaitu merawat taman-tamannya Qatar Foundation. Di situ ada sekitar 40 sampai 50 hektar green space. Ya, di antara kampus-kampus itu ada kampus Texas University, Commonwealth University, Hamad bin Khalifa University dan lain sebagainya. Bapak basicnya apa sih bisa bergabung di perusahaan landscape di Qatar ini, Pak? Saya basicnya pertanian. Ya, makanya saya sebenarnya petani tulen ini. Kenapa saya katakan petani tulen? Saya dari SD, SMP, SMA itu bantu bapak saya di Segeran, Indramayu, Jawa Barat itu sebagai petani lah, punya sawah, punya kebun jeruk juga, bantu-bantu manen jeruk, manen padi, sampai di Bopong dulu itu. Juga saya membantu ngarit. Ngarit tahu kan ya? Iya. Istilahnya pakai celurit itu ya. Motong rumput buat ternak gitu, buat kambing-kambing. Di sini juga ternyata saya juga ngarit juga. Ini rumput-rumput ini saya arit dulu dengan mowing, dengan mesin otomatis ya. Kemudian Bapak dipercaya juga untuk bertanggung jawab membuat taman-taman di stadion-stadion yang akan digunakan Piala Dunia ya, Pak? Ya, makanya tadi setelah dari Qatar Foundation selama 2 tahun, saya dipindahkan juga ke Qatar Olympic Committee. Itu yang bertanggung jawab tentang perawatan football second grade and then first grade and second grade gitu. Saya dipromosikan oleh perusahaan saya sebagai project manager di project Supreme Committee Nursery dan Transplanting. Jadi Supreme Committee Nursery ini dibuat khusus dipersiapkan untuk Piala Dunia 2022. Jadi di sana kita memproduksi rumput, memproduksi ground cover dan serab. Sedangkan pohon itu kita datangkan dari Spanyol, dari Thailand. Donasi dari penduduk Qatar. Itu yang perlu kita tiru ke Indonesia itu. Kenapa? Karena penduduk Qatar ikut berkontribusi kepada pemerintah Qatar biar Piala Dunia ini sukses. Makanya saya dulu ya ditugaskan oleh perusahaan saya dan Supreme Committee untuk istilahnya memindahkan pohon-pohon yang sudah besar di rumah-rumah penduduk Qatar itu yang disumbangkan ke Asian Nursery. Kemudian nanti dari Asian Nursery setelah stabil setelah 6 bulan kita pindahkan ke stadion-stadion. Nah, yang pertama kali saya tanam 3 pohon pertama itu di Al Bayt Stadion. Tata tamannya juga Bapak yang nata tuh, Pak ya, di Al Bayt. Stadion-stadion apa aja, Pak? Al Bayt. Sebenarnya kita menyiapkan tanaman-tanaman itu ya untuk stadion-stadion itu. Ada Al Bayt, ada Al Janub Stadium, ada Ahmed bin Ali Stadium, Qatar Foundation,
Edgon City, Qatar Foundation, dan Atumama, kemudian 974 dan Lusail yang terakhir. Lusail. Jadi saya itu dulu ditugaskan oleh perusahaan saya dan komite untuk ngeplot istilahnya tanaman apa saja yang layak ditanam di Al-Bayt. Karena kan ada total itu 16.000 pohon. Itu kita distribusikan ke Al-Bayt berapa, ke Atumama berapa, ke Ahmad bin Ali Stadium berapa, Lusail berapa, itu kita ya dengan tim ya. Dengan kalau ground cover dan shrub itu kita produksi lokal di sini. Nah, sedangkan rumput itu kita datangkan dari Amerika. Di sini kita dulu impornya sprig, cacahan-cacahan itu kita produksi, dan kita juga beli hak patennya itu, lisensi. Jadi bisa diproduksi dengan sini terus menerus gitu. Challenge-nya itu istilahnya, tantangannya itu kalau musim panas. Kenapa? Musim panas itu rata-rata bisa 47 sampai 48. Karena saya biasa diterik matahari, jadi merasakan itu panasnya 47 48 itu. Kadang paling tinggi itu sekitar 53 54 itu di musim panas itu. Itu tantangannya gimana? Jadi kita harus mengawasi irigasi itu harus jalan otomatis. Jadi tiap hari itu kalau musim panas bisa 2 kali tuh nyiram rumput. Kalau musim dingin cuma 1 kali. Dan kalau telat di musim panas ini rumput-rumput yang hijau mati nih ya. Bisa kuning ini. Kalau 3 hari nggak disiram bisa kuning itu. Nah, demikian obrolan saya dengan Pak Saprudin yang bertanggung jawab membuat taman dan juga menanam pohon di stadion-stadion Piala Dunia 2022. Kita akan jumpa lagi di episode-episode mendatang di konten-konten lainnya. Abdul Haris pamit. Salam olahraga.